Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 14 Mei berjudul Perjuangan Berkodrat Ilahi. Perjuangan berkodrat ilahi, saudara. Kalau seseorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran orang tersebut, maka hal ini bisa menutup pikiran terhadap kenyataan adanya kodrat dosa di dalam diri manusia yang tidak boleh dianggap enteng. Jangan sampai kita tidak mengerti adanya kodrat dosa di dalam diri manusia yang tidak boleh dianggap enteng. Dalam beberapa bagian di Alkitab kita temukan beberapa pernyataan Paulus yang menunjukkan bahwa tubuh yang dikenakannya merupakan belenggu atau bisa dikatakan sebagai penjara yang tidak mudah dibongkar. Paulus menjumpai bahwa di dalam tubuhnya ada hasrat yang selalu cenderung melawan kesucian Allah atau bertentangan dengan kesucian Allah. Paulus menyebutnya sebagai tubuh maut. Itulah sebabnya Paulus sangat merindukan tubuhnya diubahkan dalam tubuh kemuliaan yang baru, diubahkan dengan atau dalam tubuh kemuliaan yang baru. Ini kerinduan Paulus. Kenyataan ini mendorong Paulus merindukan kehidupan yang lebih baik dalam kerajaan surga, yaitu tubuh kemuliaan tanpa penderitaan. Semua manusia telah berkeadaan menyimpang dari rencana Allah, saudara. Di dalam diri setiap manusia terdapat kodrat dosa yang harus dikalahkan atau ditaklukkan. Ya, lebih tepatnya dimatikan untuk diganti. Ini adalah keadaan menyimpang dari rencana Allah, keadaan manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan demikian semua manusia yang dilahirkan oleh Adam memiliki gambar dan rupa Adam, bukan gambar dan rupa Allah sesuai rancangan semula. Di dalam diri manusia tidak terdapat kodrat ilahi lagi setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi yang ada terdapat kodrat dosa di mana manusia terkunci di bawah hukum dosa sehingga tidak bisa mencapai standar manusia sesuai rancangan Allah. Ya, sehingga tidak mampu mencapai standar itu, saudara. Keselamatan dalam Yesus Kristus bertujuan mengubah kehidupan manusia sehingga dalam tingkat kedewasaan tertentu, ya saudara, manusia dapat mengenakan kodrat ilahi. Inilah standar kehidupan anak-anak Allah yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Untuk hal ini berarti kita harus mematikan kodrat dosa seperti yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 5-10. Untuk mematikan kodrat dosa kita harus menghidupi kehidupan sebagai anak Allah di dalam diri kita dengan kebenaran firman. Dan selalu ada dalam proses pendewasaan yang intensif melalui segala peristiwa yang kita alami. Kita harus memberi makan kehidupan anak Allah di dalam diri kita melalui pergaulan dengan Tuhan. Peristiwa-peristiwa kehidupan setiap hari mengandung rema atau Allah berbicara yang harus ditangkap guna memberi makanan rohani pada kehidupan anak Allah di dalam diri kita. Kita tidak boleh menghidupi kodrat dosa dengan berbagai hal seperti bergaul dengan orang yang tidak takut Allah, mengkonsumsi bacaan dan tontonan yang tidak kudus, ya, terus-menerus dalam kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Saudaraku, kita tidak boleh membiarkan diri kita diracuni oleh hal-hal tersebut. Banyak orang Kristen tidak menyadari itu, saudaraku. Tenggelam dengan berbagai kesenangan dan hiburan sehingga ia tidak memelihara rohaninya dengan baik. Allah tidak dapat menolong orang yang tidak berusaha menolong dirinya sendiri. Ya kan? Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen, ya saudara. Allah tidak dapat membunuh kodrat dosa kita ya, tanpa respon masing-masing individu. Pada akhirnya memang kematian kodrat dosa dalam diri seseorang adalah kerjasama antara setiap individu tersebut dengan Roh Kudus yang menuntunnya kepada segala kebenaran. Oleh sebab itu hal utama yang sangat penting adalah orang percaya harus mengalami perubahan pikiran. Cara berpikir menciptakan spirit atau gairah. Cara berpikir yang bukan berasal dari Allah adalah produk iblis.
Dan produk iblis, saudaraku, cirinya adalah mengutamakan atau menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani, menekankan kemuliaan lahiriah dan kejayaan duniawi. Cara berpikir yang salah melahirkan spirit atau gairah yang salah pula. Spirit seseorang menentukan kodrat hidupnya, saudara. Dengan demikian cara berpikir duniawi ini menjadi halangan, saudara, dimatikannya kodrat dosa di dalam kehidupan orang percaya. Cara berpikir memiliki nilai-nilai atau pandangan hidup. Kodrat dosa memiliki nilai-nilai atau pandangan hidup yang salah atau rendah. Jadi manusia yang ada dalam kodrat dosa itu memiliki cara pandang yang keliru dalam hidup ini. Nilai-nilai atau value hidup yang dia pahami pasti sesat. Untuk itu harus mengalami perubahan. Dibutuhkan proses yang panjang untuk mengubah spirit atau gairah hidup, untuk membangun cita rasa jiwa yang benar, tentu dengan kebenaran firman. Dalam hal ini peran Roh Kudus adalah segalanya. Tanpa Roh Kudus seseorang tidak akan tercelik memahami kebenaran. Ya, individu juga memiliki peran dan tempatnya yang sangat penting. Jadi masing-masing kita memiliki peran dan tempat yang sangat penting untuk perubahan diri kita. Dalam hal ini Allah melibatkan individu dalam menggarap diri manusia itu untuk bisa mengalami perubahan kodrat, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Seseorang yang mau mematikan kodrat dosa di dalam dirinya harus berjuang. Ia harus memberi kesempatan kehidupan anak Allah. Kehidupan anak Allah tumbuh di dalam dirinya. Dan tidak memberi peluang manusia lama. Tidak memberi peluang manusia lama menjadi kuat. Paulus mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di bagian lain Paulus tegas mengatakan, saudaraku sekalian, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudaraku sekalian, manusia baru yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah kehidupan anak Allah yang harus ditumbuhkan. Sementara manusia lama atau kodrat dosa dimatikan. Dan kita terus mengalami pembaharuan menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus yang menyukakan hati Allah. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.